Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi rekan-rekan. Di sini kami dari kelompok 4 izin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait materi minggu ini, yaitu infrastruktur teknologi informasi dan kehadiran teknologi. Nah, anggota dari kelompok kami sendiri ada saya, Wid Hartanis, dengan NIM 043, Cindy Maulidia dengan NIM 161, Misbakul Munir dengan NIM 259, Alivia Ananda dengan NIM 302, Yudita Dwi dengan NIM 346, dan yang terakhir ada Fatimah Abu Bekar dengan NIM 573. Nah, yang pertama kita akan membahas apa itu infrastruktur IT. Nah, infrastruktur IT ini merupakan sumber daya teknologi bersama yang menyediakan platform bagi perusahaan aplikasi sistem informasi tertentu. Nah, infrastruktur IT ini meliputi investasi dalam perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan konsultasi dan pelatihan yang dibagikan di seluruh perusahaan atau seluruh unit bisnis di perusahaan. Nah, investasi di infrastruktur menyumbang antara 25 sampai 50% dari teknologi informasi pengeluaran di perusahaan besar yang dipimpin oleh perusahaan jasa keuangan, di mana investasi IT ini lebih dari setengah dari semua investasi modal. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai pendorong evolusi infrastruktur. Nah, pada evolusi infrastruktur dapat diketahui dengan memahami penggerak teknologi informasi dari evolusi infrastruktur itu sendiri. Nah, evolusi infrastruktur yang dipakai sebagai acuan antara lain ada hukum Moore dan kekuatan pemrosesan mikro, hukum penyimpanan digital massal, hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi, lalu ada menurunnya biaya komunikasi dan internet, dan standar dan efek jaringan. Nah, pada perkembangan teknologi informasi memiliki kelebihan dalam meningkatkan kinerja dan memungkinkan berbagai kegiatan dalam perusahaan dapat dilaksanakan dengan cepat, tepat, dan lebih akurat, sehingga akan meningkatkan produktivitas kerja pada perusahaan. Selanjutnya kita akan lebih spesifikasi membahas tentang hukum Moore dan kekuatan pemrosesan mikro. Nah, jumlah komponen pada sebuah chip dengan manufaktur terkecil, biaya per komponen atau umumnya disebut transistor, yaitu meningkat 2 kali lipat setiap tahunnya. Pernyataan ini menjadi dasar hukum Moore sehingga didapat 3 variasi hukum Moore, yaitu yang pertama kekuatan mikroprosesor yang berlipat ganda setiap 18 bulan, yang kedua ada daya komputasi berlipat ganda setiap 18 bulan, dan yang ketiga ada harga komputasi turun setengahnya setiap 18 bulan. Nah, selanjutnya ada hukum penyimpanan digital massal. Nah, ini merupakan penggerak teknologi kedua dari perubahan infrastruktur IT, yang merupakan hukum massa penyimpanan digital. Nah, jumlah informasi digital kira-kira naik 2 kali lipat setiap tahunnya. Untungnya, biaya penyimpanan informasi digital itu sendiri turun pada tingkat eksponensial 100% per tahun. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hukum Metcalfe dan jaringan ekonomi. Metcalfe dan poin lainnya ke skala pengembalian yang meningkat yang diterima anggota jaringan sebagai lebih dan lebih banyak orang bergabung dengan jaringan. Seiring bertambahnya jumlah anggota dalam jaringan secara linear, nilai seluruh sistem tumbuh secara eksponensial dan terus tumbuh selamanya seiring bertambahnya anggota. Permintaan akan teknologi informasi telah didorong oleh nilai sosial dan bisnis jaringan digital, yang dengan cepat dikalikan jumlah tautan aktual dan potensial di antara anggota lainnya. Next. Yang kedua, ada menurunnya biaya komunikasi dan internet. Penggerak teknologi keempat yang mengubah
struktur teknologi informasi adalah penurunan yang cepat dalam biaya komunikasi dan pertumbuhan eksponensial dalam ukuran internet. Ada lebih dari 3 miliar pengguna internet di seluruh dunia. Karena biaya komunikasi jatuh ke arah yang sangat kecil jumlah dan pendekatan nol. Pemanfaatan fasilitas komunikasi dan komputasi meledak. Untuk mengambil keuntungan dari nilai bisnis yang terkait dengan internet, perusahaan harus memperluas koneksi internet mereka, termasuk konektivitas nirkabel dan sangat memperluas kekuatan jaringan klien atau server mereka, desktop klien, dan perangkat komputasi penggerak. Dan yang terakhir ada standar dan efek jaringan. Infrastruktur perusahaan dan komputasi internet saat ini sedang tidak akan memungkinkan, baik sekarang maupun di masa depan, tanpa kesepakatan di antara produsen dan penerimaan konsumen yang luas terhadap standar teknologi. Teknologi standar adalah spesifikasi yang menetapkan kompatibilitas produk dan kemampuan berkomunikasi dalam suatu jaringan. Standar teknologi melepaskan skala ekonomi yang kuat dan menghasilkan harga turun, karena produsen fokus pada produk yang dibuat dengan standar tunggal. Tanpa skala ekonomi ini, komputasi dalam bentuk apapun akan jauh lebih mahal daripada yang terjadi saat ini. Mulai tahun 1990-an, perusahaan mulai bergerak menuju standar platform komputasi dan komunikasi. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya saya akan melanjutkan dari rekan saya, yaitu ada komponen infrastruktur IT Awards. Infrastruktur IT saat ini berdiri 7 komponen. Yang pertama ada platform perangkat keras, komputer. Yang kedua ada platform sistem operasi. Yang ketiga ada aplikasi perangkat lunak perusahaan. Yang keempat ada manajemen dan penyimpanan data. Infrastruktur IT saat ini terdiri 7 komponen, yaitu ada platform jaringan, platform internet, layanan konsultasi, dan integrasi sistem. Di sini tren komputer terkini dan platform perangkat keras. Yang pertama itu ada platform digital seluler, yaitu smartphone dan komputer. Terus ada tablet menjadi sarana penting dari mengakses internet. Yang kedua ada konsumsi IT dan baik popularitas, kemudian pengguna, dan beragam aplikasi berguna untuk smartphone dan komputer. Tablet telah menciptakan gelombang minat dalam kemungkinan karyawan untuk menggunakan perangkat seluler pribadi mereka di tempat kerja. Yang ketiga adalah komputasi kuantum, yaitu teknologi yang muncul dengan potensi yang didramatisasi, meningkatkan kekuatan pemrosesan komputer untuk meningkatkan jawaban atas masalah yang akan mengambil komputer konvensional bertahun-tahun untuk memecahkan. Virtualisasi adalah proses penyajian, pengumpulan,
sumber daya komputasi seperti daya komputasi atau penyimpanan data sehingga semuanya dapat diakses dengan cara yang tidak dibatasi oleh konfigurasi fisik atau lokasi geografis. Yang selanjutnya ada komputasi awan, model komputasi di mana pemrosesan komputer, penyimpanan perangkat lunak, dan layanan lainnya disediakan sebagai kumpulan sumber daya virtual melalui jaringan, terutama internet, memiliki karakteristik penting yaitu layanan mandiri di mana-mana. Pengumpulan sumber daya independen, lokasi, elastisitas yang cepat, dan layanan terukur. Selanjutnya ada komputer hijau. Komputer hijau itu komputasi hijau atau IT atau yang disebut mengacu praktik dan teknologi untuk merancang, membuat, menggunakan, dan membawa komputer, servis, dan perangkat terkait seperti monitor, printer, perangkat penyimpanan, dan sistem jaringan komunikasi untuk meminimalkan dampak pada lingkungan. Kinerja yang terakhir itu ada kinerja tinggi dan hemat daya prosesor. Mikroprosesor kontemporer sekarang menampilkan beberapa inti prosesor yang melakukan pembacaan dan eksekusi instruksi komputer pada satu chip. Prosesor multicore adalah sirkuit integrasi yang di dalamnya dua atau lebih inti proses telah terpasang untuk meningkatkan kinerja, mengurangi konsumsi daya. Sekian dari saya, dari Misbahul Munir, NIM 2020-310259. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai tren saat ini di platform perangkat lunak komputer. Yang pertama ada Linux dan perangkat lunak sumber terbuka. Yang kedua ada perangkat lunak untuk web, yakni Java, HTML, dan HTML5. Yang ketiga ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan. Dan yang terakhir ada pengalihdayan perangkat lunak dan layanan cloud. Nah, yang pertama ada Linux dan perangkat lunak sumber terbuka. Perangkat lunak sumber terbuka adalah perangkat lunak yang diproduksi oleh komunitas yang terdiri dari beberapa ratus ribu program di seluruh dunia. Nah, Linux ini adalah perangkat lunak open source yang paling terkenal. Meskipun Linux ini tidak digunakan di banyak sistem desktop, Linux adalah sistem operasi terkemuka di server komputer, mainframe, dan superkomputer. Yang kedua adalah perangkat lunak untuk web, Java, HTML, dan HTML. Java ini adalah bahasa pemrograman yang berorientasi objek yang tidak bergantung pada sistem operasi, tidak bergantung pada prosesor, yang telah menjadi lingkungan interaktif terkemuka untuk web. Nah, sedangkan HTML adalah bahasa deskripsi halaman untuk menentukan bagaimana teks, grafik, video, dan suara ditempatkan pada halaman web, dan untuk membuat tautan dinamis ke halaman dan objek web lainnya. Sedangkan pada HTML5 ini, yakni evolusi HTML berikutnya, yang disebut HTML5. Memecahkan masalah ini dengan memungkinkan untuk menyelamatkan gambar, video, audio, dan elemen lainnya secara langsung ke dalam dokumen tanpa pengayaan intensif prosesor. Dan yang selanjutnya ada layanan web dan arsitektur berorientasi layanan.
Web ini mengacu pada sekumpulan komponen perangkat lunak yang digabungkan secara longgar dan bertukar informasi satu sama lain menggunakan standar dan bahasa komunikasi web universal. Nah, kumpulan layanan web yang digunakan untuk membangun sistem perangkat lunak perusahaan membentuk apa yang dikenal sebagai arsitektur berorientasi layanan. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yudita Dwi Nur Ainin dengan NIM 2020-310346. Di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu pengalih-dayaan perangkat lunak dan layanan cloud. Ada 4 sumber eksternal untuk perangkat lunak, yaitu yang pertama paket perangkat lunak dan perangkat lunak perusahaan. Sebuah paket perangkat lunak adalah pre-written set tersedia secara komersial dari program perangkat lunak yang menghilangkan kebutuhan bagi perusahaan untuk menulis program perangkat lunak sendiri untuk fungsi-fungsi tertentu, seperti proses penggajian atau penanganan order. Nah, yang kedua ada software outsourcing. Software outsourcing memungkinkan perusahaan untuk mengembangkan perangkat lunak kontrak custom atau pemeliharaan program warisan yang ada untuk perusahaan luar yang sering beroperasi di lepas pantai di daerah upah rendah di dunia. Dan yang ketiga ada layanan perangkat lunak berbasis cloud alat iklan. Layanan untuk memberikan dan menyediakan akses ke perangkat lunak dari jarak jauh sebagai layanan berbasis web sekarang disebut sebagai perangkat lunak sebagai layanan SaaS. Dan yang terakhir ada markup dan aplikasi. Pengguna individu dan seluruh perusahaan mencampur dan mencocokkan komponen perangkat lunak ini untuk membuat aplikasi khusus mereka sendiri dan untuk berbagi informasi dengan orang lain. Aplikasi perangkat lunak yang dihasilkan disebut markup. Aplikasi adalah program perangkat lunak khusus kecil yang berjalan di internet, di komputer, di ponsel atau di tablet, dan umumnya dikirimkan melalui internet. Dan materi selanjutnya yaitu apa tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Yang pertama ada menghadapi perubahan platform dan infrastruktur, dan yang kedua ada manajemen dan tata kelola, dan yang ketiga ada membuat investasi infrastruktur yang bijak, dan yang keempat ada total biaya kepemilikan aset teknologi, dan yang terakhir ada model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur TI. Yang pertama yaitu menghadapi perubahan platform infrastruktur. Seiring pertumbuhan perusahaan, mereka seringkali dengan cepat melampaui infrastruktur mereka. Saat perusahaan menyusut, mereka bisa terjebak dengan infrastruktur berlebihan yang dibeli di waktu yang lebih baik. Skalabilitas mengacu pada kemampuan komputer, produk, atau sistem untuk berkembang untuk melayani sejumlah besar pengguna tanpa mogok. Aplikasi baru, merger atau akuisisi, dan perubahan volume bisnis semuanya berdampak pada beban kerja komputer dan harus dipertimbangkan saat perencanaan kapasitas perangkat keras. Perusahaan yang menggunakan komputasi seluler dan platform komputasi awan akan memerlukan kebijakan dan prosedur baru untuk mengelola platform ini. Mereka perlu menginventarisasi semua perangkat seluler mereka dalam penggunaan bisnis dan mengembangkan kebijakan dan alat untuk melacak, memperbarui, dan mengamankan serta untuk mengontrol data dan aplikasi yang berjalan di perangkat tersebut. Perusahaan yang menggunakan komputasi awan dan SaaS perlu membuat pengaturan kontrak baru dengan vendor jarak jauh untuk memastikan bahwa perangkat keras
dan perangkat lunak untuk aplikasi penting selalu tersedia saat dibutuhkan dan memenuhi standar perusahaan untuk keamanan informasi. Terserah manajemen bisnis untuk menentukan tingkat waktu respon komputer yang dapat diterima dan ketersediaan untuk sistem mission kritikal perusahaan untuk mempertahankan tingkat kinerja yang mereka harapkan. Dan yang kedua ada manajemen tata kelola. Masalah lama di antara manajer sistem informasi dan CEO telah menjadi pertanyaan tentang siapa yang akan mengendalikan dan mengelola infrastruktur TI perusahaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Fatima Abu Bakar dengan NIM 2020-310-573 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Baik, di sini ada apa tantangan dalam mengelola infrastruktur TI dan solusi manajemen. Yang pertama yaitu membuat investasi infrastruktur yang bijak. Jika terlalu banyak dihabiskan untuk infrastruktur, itu akan menganggur dan merupakan hambatan pada kinerja keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua, ada total biaya kepemilikan aset teknologi. Biaya aktual untuk memiliki sumber daya teknologi mencakup biaya awal untuk memperoleh dan memasang perangkat keras dan perangkat lunak serta biaya administrasi berkelanjutan untuk peningkatan perangkat keras dan perangkat lunak, pemeliharaan, dan dukungan. Baik, yang berikutnya ada model kekuatan kompetitif untuk investasi infrastruktur. Yaitu yang pertama ada permintaan pasar untuk layanan perusahaan Anda. Nah, di sini kita membuat inventaris layanan yang saat ini kita berikan kepada pelanggan, pemasok, dan karyawan. Survei setiap grup atau adakan grup fokus untuk mengetahui apakah layanan yang kita tawarkan saat ini memenuhi kebutuhan setiap grup. Kemudian yang kedua ada strategi bisnis perusahaan Anda. Nah, di sini kita menganalisis strategi bisnis 5 tahun perusahaan yang kita dan cobalah untuk menilai layanan dan kemampuan baru apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis. Kemudian yang ketiga ada infrastruktur dan biaya strategi TI perusahaan Anda. Nah, di sini kita memeriksa rencana teknologi informasi perusahaan untuk 5 tahun ke depan dan nilai keselarasannya dengan rencana bisnis perusahaan. Kemudian ada penilaian teknologi informasi. Biasanya tidak diinginkan untuk menghabiskan sumber daya pada teknologi canggih yang masih eksperimental. Kemudian seringkali mahal dan terkadang tidak dapat diandalkan. Baik, ini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.